Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bacarita Penyelenggara Pemilu dalam program Borero Vola Pilkada edisi 3 melalui Humas Media Center Bawaslu Kota Tidore Kepulauan. Topik Bacarita kita pada siang hari ini yaitu menakar kesiapan Pilkada 2020 di masa new normal. Telah hadir bersama saya di sini Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, Bapak Bahrudin Tosofu. Selamat siang Bapak. Ya. Terkait dengan topik Bacarita kita pada siang hari ini, menakar kesiapan Pilkada 2020 di masa new normal. Boleh sedikit Bapak paparkan sedikit terkait dengan topik Bacarita kita, bagaimana kesiapan Pilkada 2020 di masa new normal, terkhusus untuk Bawaslu Kota Tidore Kepulauan sendiri. Terima kasih Ibu host yang membawa acara pada hari ini. Terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, kita memberikan sebuah tema yang luar biasa, itu menakar pilkada di tengah pandemi. Tentu Bawaslu Kota Tidore Kepulauan persiapannya yang pertama awal Desember kemarin kita sudah menetapkan NPHD. Alhamdulillah NPHD-nya sebanyak 7 miliar, dan itu kesiapan untuk jalan kita sampai di tingkat kelurahan dan kecamatan itu sudah mencukupi. Terus yang kedua, kesiapan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam hal membentuk jajaran kita di tingkat kecamatan sampai di tingkat kelurahan itu sudah dilakukan dengan baik. Terus yang berikut soal soal Bawaslu melakukan penganggaran tadi sudah dikucurkan penuh oleh Bawaslu oleh Pemda Kota Tidore Kepulauan, dan itu sudah final sampai hari ini. Terus dalam konteks pengawasan, Bawaslu sudah menyiapkan, karena tahapannya sekarang adalah kita melakukan tahapan pengawasan di tingkat kelurahan dan kecamatan, yaitu pengawasan pencoplikan. Sebelum melakukan pencoplikan, PKPU nomor 20 tentang tahapan dan jadwal, itu Bawaslu sudah mengantisipasi hal-hal yang kemudian yang terjadi, dan itu sudah dilakukan. Terus sebelum melakukan pengawasan, kita juga mengikhtiarkan di jalan kita di kelurahan maupun kecamatan, yaitu soal pandemi, karena ini adalah masa new normal. Jadi kita mengedepankan soal kesehatan dan keselamatan masyarakat, dan terutama soal pengawasan kita di tingkat kelurahan dan di tingkat kecamatan. Jadi sampai sejauh ini sebelum melakukan pengawasan, kita melakukan berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama pihak kesehatan untuk melakukan rapid test di jajaran tingkat kita di kecamatan dan kelurahan. Sebelum itu Bawaslu Kota Tidore Kepulauan juga melakukan rapid test, karena kita menghindari jangan sampai pilkada menimbulkan klaster baru di tingkat Bawaslu dan jajarannya, kemudian di masyarakat. Dan sebelum kita melakukan pengawasan, kita memetakan, kita bekerja sama dengan pemerintah, dalam hal ini dinas terkait, dinas kesehatan, untuk memetakan mana yang jalur zona merah, mana yang rumah yang tidak bisa kita masuk. Nah, itu yang kita lakukan. Terus kesiapan lainnya yaitu kita menyiapkan alat APD kepada jajaran kita. Tahap pertama, alhamdulillah kita sudah distribusikan ke seluruh jajaran di tingkat kecamatan dan diteruskan ke kelurahan, dan itu sudah disampaikan. Mungkin sementara itu Ibu. Dalam hal kesehatan nih Pak, misalnya apakah akan efektif jika penyelenggara pemilu hanya mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Pasti ada kekhawatiran bagi penyelenggara pemilu dapat terpapar COVID-19 yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja dan profesionalitas penyelenggara pemilu sendiri. Terkait dengan hal itu, langkah antisipasi dari Bawaslu Kota Tidore Kepulauan sendiri seperti apa Pak? Ya, tentu kita sudah melakukan antisipasi berbagai hal. Dalam sisi koordinasi dengan semua lembaga, kita sudah melakukan koordinasi, terutama lembaga dinas kesehatan, kemudian pemerintah,
kemudian bencana alam dan lain sebagainya, untuk kita meminimalisir jangan sampai kemudian terjadi klaster baru di tingkat di saat pilkada. Jangan sampai ada penyelenggara kita di tingkat kecamatan, kelurahan yang kemudian terkontaminasi dengan virus COVID-19. Alhamdulillah sampai jauh ini kita juga sudah melakukan rapid test baik di tingkat kecamatan, alhamdulillah sudah dilakukan dan semuanya non-reaktif. Dan nanti dan saya juga sampaikan bahwa kita juga sudah membagikan alat APD pada seluruh jajaran kita di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan, dan itu sudah berjalan dengan baik. Tapi ada 3 tahapan yang nanti akan kita sampaikan APD, karena kalau kita bicara soal pilkada, kedaulatan rakyat dan keselamatan rakyat adalah 2 hal yang berbeda. Walaupun kita melakukan sosialisasi, mendampingi KPU dan lain sebagainya, meminta masyarakat untuk melakukan partisipasi untuk dalam pilkada yang tinggi, tapi soal keselamatan itu yang kami akan kedepankan. Mungkin itu. Iya, selanjutnya mungkin kita bicara tentang tantangan ya Pak. Kendati demikian, tantangan terberat penyelenggara pilkada di momen pandemi ini tidaklah ringan. Dibutuhkan kedisiplinan, kolaborasi, dan komitmen semua pihak agar dari sisi teknis penyelenggara pilkada bisa berhasil. Nah, untuk tantangan sendiri di Bawaslu Kota Teritori Kepulauan, adakah tantangan-tantangan yang dihadapi? Ya, kalau bicara tantangan tentu mempunyai tantangan karena ini adalah pilkada. Kita berkaca di pemilu 2019 tanpa corona, banyak penyelenggara yang kemudian wafat, ada yang sakit dan lain sebagainya. Maka kita berkaca ke 2019, walaupun tidak ada pandemi COVID-19, tapi ada yang korban. Karena ini adalah pilkada yang menurut kami pilkada yang luar biasa di tengah, ini adalah prestasi karena pilkada di tengah COVID-19, dan ini tidak mudah untuk kita laksanakan. Kendalanya adalah yang pertama soal penanganan. Kalau alhamdulillah untuk Kota Teritori Kepulauan tidak ada calon perseorangan dan itu tidak membutuhkan energi untuk kita mengawasi, tapi kita persoalan yang ke depan, misalnya kampanye dan lain sebagainya, nah itu yang menjadi tantangan. Misalnya keterlibatan ASN, misalnya ada kelompok yang kemudian tidak puas dengan hasil yang kemudian direkomendasikan oleh Bawaslu maupun KPU, nah ini menjadi tantangan. Walaupun dari pemilu ke pemilu Bawaslu Kota Teritori Kepulauan tidak ada persoalan yang menyangkut dengan persoalan hukum, tapi ini adalah pilkada, beda halnya dengan pemilu. Jadi kita sudah menyiapkan struktur kita yaitu Gakumdu, dan kita juga sudah berkoordinasi. Kita juga intens berkoordinasi dengan pemerintah Kota Teritori Kepulauan, kemudian dengan kepolisian maupun tentara TNI untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pencegahan. Karena bukan hanya Bawaslu, kita ini dari tingkat Bawaslu Kota Teritori Kepulauan, kemudian sampai di tingkat kelurahan itu hanya berjumlah 307, kemudian didukung oleh jajaran staf, yaitu berjumlah 85. Terus yang berikut soal koordinasi, kita juga sudah berkoordinasi dengan berbagai lembaga baik Polri maupun TNI, kemudian pemerintah, kemudian kesehatan, karena ini tidak mudah kita melakukan pilkada. Jadi tadi ibu bertanya bahwa apakah pilkada ini mudah atau tidak, kita bilang pilkada ini tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi harapan kita berharap pada seluruh jajaran di tingkat kecamatan, yaitu kita kedepankan adalah soal kesehatan dan keselamatan. Oke, itu. Iya Pak, terkait dengan pembahasan tadi soal kesiapan Pilkada 2020 di masa new normal ini, tadi sudah dipaparkan bagaimana kesiapannya dari Bawaslu Kota Teritori Kepulauan, terus tantangan. Selanjutnya mungkin adakah regulasi yang menjamin keselamatan kerja jajaran Bawaslu, apalagi khususnya yang di tingkat bawah, di Bawaslu Kota sendiri maupun yang tingkat bawah. Apakah ada regulasi yang menjamin keselamatan kerja atau tidak Pak?
Ya, terkait dengan keselamatan dan keselamatan kerja, alhamdulillah kita dari awal kita sudah menyiapkan, yaitu asuransi kesehatan dan kesehatan untuk jajaran kita di tingkat kelurahan dan tingkat kecamatan. Bukan hanya itu, kita juga melakukan pengawasan terkait dengan PKPU 6. PKPU 6 itu Bawaslu, kemudian KPU bekerja harus menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, bukan hanya KPU dan Bawaslu, tetapi masyarakat yang melakukan beraktivitas dalam pilkada pun harus menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker dan lain sebagainya. Mungkin. Baik, selanjutnya mungkin pesan atau borero yang hendak disampaikan oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan kepada penyelenggara maupun masyarakat untuk menghadapi Pilkada 2020 di masa new normal ini, Pak. Ya, kalau saya berpesan, yang pertama adalah tadi saya sudah sampaikan adalah kedaulatan dan keselamatan rakyat ini adalah dua hal berbeda. Walaupun kita bicara soal hak masyarakat untuk mendapatkan politik secara baik, tapi Bawaslu pun menginstruksikan kepada seluruh jajaran kita di tingkat ad hoc untuk terutama adalah soal kesehatan. Makanya kita ada 3 tahapan yang kemudian kita memberikan jaminan kesehatan. Salah satunya adalah PD. Kemudian ada juga kita memberikan jaminan kesehatan. Salah satunya adalah asuransi kesehatan bagi jajaran ad hoc. Jadi dan harapan kepada jajaran kita di tingkat ad hoc adalah terutama menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, dan juga bukan hanya jajaran kita di tingkat bawah, tapi seluruh masyarakat yang ada di Kota Tidore Kepulauan untuk sama-sama kita mengawasi proses Pilkada 2020 dengan menggunakan protokol kesehatan, karena ini pilkada yang bagi kami tidak mudah, walaupun prosedurnya kita jalankan, tapi Bawaslu kita juga mengawasi soal penggunaan masker pada peserta yang ini jadi persoalan. Oleh itu kami harapannya kepada masyarakat melakukan kampanye dan lain sebagainya, walaupun ini belum tahapan kampanye, tapi kalaupun sudah masuk pada tahapan, karena di PKPU itu sangat jelas bahwa setiap masyarakat atau tim kampanye dan lain sebagainya harus menggunakan masker. Jadi kami berharap demikian. Oke, gitu. Berarti penggunaan APD seperti masker pun menjadi bahan pengawasan dari Bawaslu Kota Tidore Kepulauan sendiri. Jadi kita melakukan pengawasan sesuai dengan Perbawaslu 20, kemudian yang kita fokuskan adalah PKPU 6. Itu secara detail menjelaskan bahwa kalau Bawaslu melihat ada jajaran tingkat KPU yang tidak menggunakan masker pun, itu KPU bisa memberikan sanksi, apalagi peserta pemilu. Kalau misalnya ada kampanye peserta pemilu yang tidak menggunakan masker, tidak mematuhi protokol kesehatan, dan itu bisa diberikan sanksi oleh Bawaslu. Mungkin itu. Ya, Pak, seperti yang kita ketahui, masyarakat Kota Tidore Kepulauan sendiri merupakan masyarakat yang sudah banyak sekali percampuran ya masyarakat ya. Terkait dengan arahan memakai masker, terkadang menjadi satu kelalaian tersendiri bagi masyarakat ya. Bagaimana, apakah sejauh ini sudah adakah sanksi-sanksi tadi diberlakukan kepada masyarakat yang memang lalai ataupun penyelenggara, karena ini belum sampai di tahap pilkada, sejauh ini apakah di tingkat penyelenggara pemilu adakah sanksi-sanksi tadi sudah berlaku atau belum, Pak? Iya, kalau untuk sanksi, kalau sanksinya misalnya kalau KPU tidak menggunakan masker dan jajaran, itu kita bisa memberikan sanksi administrasi. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini untuk KPU Kota Tidore Kepulauan dan jajarannya PPDP melakukan pencoplikan, itu sejauh ini belum ada temuan terkait dengan tidak menggunakan masker, tidak menggunakan protokol kesehatan, itu belum ada. Dan kita juga dari Bawaslu sering berkoordinasi dengan KPU terkait dengan hal-hal teknis, misalnya soal kesehatan, soal aturan yang terkait dengan Pilkada 2019. Kalau soal masyarakat, Bawaslu ini kita melakukan pencegahan, salah satunya juga itu. Kita juga menghimbau kepada
masyarakat, walaupun ini tahapannya belum masuk ke kampanye, karena peserta pemilu itu bisa di PKPU 6 itu menjelaskan bahwa peserta pemilu, kalau peserta pemilu kan ada masyarakat yang mengikuti kampanye, yang tidak menggunakan masker, tidak mematuhi protokol kesehatan, itu bisa dikenakan sanksi, bisa ditegur, bisa dibubarkan kampanye dan lain sebagainya. Tapi ini masih antisipasi karena tahapannya belum sampai ke tahapan kampanye. Adakah upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan harus menggunakan masker di tengah pandemi seperti ini dari Bawaslu Kota Tidul Kepulauan untuk Bawaslu Kota Tidul Kepulauan sendiri? Ya, kalau himbauan sering kita melakukan himbauan sesuai dengan pilkada yang kemudian tertunda, kemudian diaktifkan kembali. Itu awalnya kita menginstruksikan, bukan hanya itu, di seluruh kantor dan jajaran kita di tingkat kecamatan itu harus, kantor juga harus mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, ada air cuci tangan. Begitu juga dengan Bawaslu Kota Tidul Kepulauan. Dan kalaupun kita menghimbau, walaupun Bawaslu ini tidak punya kewenangan untuk melakukan himbau untuk menggunakan masker, tapi itu juga tanggung jawab kami. Ya, mungkin untuk penyelenggara Bawaslu ya, kita menghimbau kepada, bukan menghimbau juga, tapi menginstruksikan secara resmi pada jajaran kita untuk menggunakan masker di saat bekerja. Misalnya sekarang tahapannya pencoklikan, dan juga kita melakukan sosialisasi. Tadi Ibu bertanya ke kita bahwa melakukan sosialisasi tingkat partisipasi. Ya, kita melakukan sosialisasi. Salah satunya ini adalah program yang kita lakukan, program Porerovola, yang ini digagas oleh Bawaslu dalam hal revisi pengawasan. Nah, ini untuk kita meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi proses tahapan pilkada yang lagi berjalan. Iya, baik. Terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya apa harapan Bawaslu Kota Tidul Kepulauan untuk penyelenggara, baik untuk penyelenggara maupun masyarakat dalam menghadapi Pilkada 2020 ke depan di masa new normal, Pak? Ya, kita menghimbau pada seluruh masyarakat Kota Tidul Kepulauan, harapannya pada masyarakat, karena ini adalah pilkada di era normal, ini pilkada yang tidak mudah. Olehnya itu, yang pertama adalah soal netralitas ASN, bagaimana masyarakat bisa bekerjasama dengan Bawaslu, karena kita ini dari tingkatan berjenjang dari Bawaslu Kota, Bawaslu Kecamatan, sampai Bawaslu Kelurahan. Kalaupun ada netralitas ASN yang kemudian biasanya mengkampanyekan, ada yang kemudian mengajak orang di kelurahan sampai di tingkat desa, ya silakan melaporkan ke Bawaslu Kota Tidul Kepulauan atau ke Panwas Kecamatan, karena tingkat kesuksesan pilkada di Kota Tidul Kepulauan bukan hanya Bawaslu itu sendiri, karena kita kewalahannya di personil. Kita ini personilnya hanya 300 lebih, sedangkan kita mengawasi masyarakat jiwa pilih yang begitu banyak, 751.000 sekian. Mungkin itu. Terus yang berikut mungkin saya lupa terkait dengan proses pelanggaran PNS. Bawaslu dalam hal ini kita sudah di Pilkada 2020 ada beberapa ASN yang kemudian kita merekomendasikan ke KSN, dan itu sudah ada putusan. Ada 5 kasus ASN yang kemudian kita rekomendasikan ke KSN, dan itu sudah disampaikan ke pemerintah Kota Tidul Kepulauan, dalam hal ini tim etik yang ada di daerah, dan itu sudah memberikan sanksi berupa sanksi teguran. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Ketua Bawaslu Kota Tidul Kepulauan. Seperti yang kita tahu bahwa Pilkada 2020 di masa new normal harus mengutamakan keselamatan masyarakat. Jangan sampai dilaksanakannya Pilkada di masa pandemi mengakibatkan jatuhnya korban baik dari penyelenggara pemilu maupun di kalangan masyarakat. Karena itu protokol kesehatan harus tetap digelorakan. Penggunaan protokol kesehatan di setiap tahapan pilkada di masa new normal menjadi kewajiban yang tidak bisa ditawar demi keselamatan bersama. Akhir kata, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.